Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya terima kasih udah mampir ke video ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Bambang Siswono Sudarsono, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Teknik, jurusan Pendidikan Teknik Elektro, Prodi S1 Pendidikan Teknik Elektro, dengan NIM 225012444011. Adapun video ini merupakan pemenuhan tugas mata kuliah Fisika Teknik yang diampu oleh Bapak Dr. Engsarwo Pranoto. Dalam video ini saya akan membahas mengenai konsep dasar medan listrik. Nah, apa aja sih yang akan saya sampaikan dari materi ini? Yang pertama, sejarah listrik statis. Yang kedua, definisi medan listrik. Ketiga, sifat-sifat medan listrik. Keempat, rumus medan listrik. Kelima, medan listrik sebagai besaran vektor. Dan yang terakhir, contoh soal. Sejarah listrik statis. Jadi, listrik statis merupakan cikal bakal dari ditemukannya teori medan listrik. Pengamatan pertama kali tentang listrik statis dilakukan oleh Thales Miletus pada tahun 625 sebelum Masehi, yaitu percobaan batu ambar. Thales mengambil batu ambar, kemudian digosokkan ke kain wol. Thales terkejut ketika mendekatkan batu tersebut ke dalam tumpukan bulayang. Ternyata bulayang dapat menempel pada permukaan batu ambar. Nah, dari percobaan ini, Thales telah memberi muatan listrik pada batu ambar melalui kain wol. Yang kedua, William Gilbert pada tahun 1600-an yang meneliti peristiwa batu ambar secara ilmiah dan membedakannya dari fenomena kemagnetan. Gilbert menamai gejala batu ambar ini dan gejala apapun yang serupa sebagai elektrik. Dalam bahasa Yunani, batu ambar disebut elektron, atau dalam bahasa Indonesia disebut listrik, bukan elektron. Sekarang istilah elektrik ini dipakai untuk menamai semua gejala yang berhubungan dengan ion, baik itu elektron dan proton, serta dinamikanya. Selanjutnya, oleh Dufay pada tahun 1700-an yang menunjukkan bahwa ada dua jenis gejala kelistrikan statis. Pertama, bahwa gejala listrik ini dapat menimbulkan efek tarik-penarik pada benda tertentu, dan yang kedua dapat menimbulkan efek tolak-menolak. Dari dua gejala ini disimpulkan terdapat dua jenis sumber listrik yang kemudian disebut muatan listrik. Dufay menamakan gejala ini dengan istilah Resenius dan Vitreus. Selanjutnya ada nih dari Benjamin Franklin pada tahun 1752, di mana dia menyatakan bahwa fenomena kilat dan batu ambar merupakan gejala yang sama dan menamakan dengan memberi tanda kedua jenis listrik muatan listrik ini sebagai muatan positif dan negatif. Penamaan ini dipakai hingga saat ini dan amat membantu dalam menjelaskan gejala elektrostatik. Selanjutnya nih, definisi medan listrik. Nah, apa sih medan listrik itu? Medan listrik merupakan daerah atau ruang di sekitar muatan listrik, baik itu muatan positif atau negatif, di mana masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Penyebab timbulnya medan listrik ini adalah keberadaan muatan listrik yang berjenis positif maupun negatif. Medan listrik dapat digambarkan sebagai garis gaya atau garis medan. Nah, ini sifat-sifat dari medan listrik. Yang pertama, arah garisnya keluar dari muatan positif dan masuk ke dalam pada muatan negatif. Kedua, garis-garisnya tidak boleh saling berpotongan. Ketiga, semakin rapat garisnya, maka menunjukkan medan listrik semakin kuat. Begitupun sebaliknya. Jika garis-garisnya tidak rapat, maka menunjukkan medan listriknya lemah. Oke, masuk ke rumus medan listrik. Jadi, rumus matematika untuk medan listrik dapat diturunkan dari Coulomb, yaitu gaya antara dua titik muatan. F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R mutlak kuadrat vektor. Rumus matematika ini untuk medan listrik dapat diturunkan melalui hukum Coulomb, yaitu gaya antara dua titik muatan tadi, yaitu F sama dengan Q dikali E, dimana untuk mencari E ini, E sama dengan F per Q. Kita masukkan F tadi, K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat per Q, sehingga didapatkan rumus dari medan listrik yaitu E sama dengan K dikali Q1 per R kuadrat. Keterangan dari rumus ini yaitu F sama dengan gaya listrik
dengan satuan Newton, E sama dengan medan listrik dengan satuan Newton per kolom, Q muatan listrik dengan satuan kolom, R jarak dengan satuan meter, dan K konstanta sama dengan 1/4 pi epsilon 0 atau sama dengan 9 dikali 10⁹ Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Oke. Nah, jadi medan listrik ini sebagai besar vektor. Hal ini dikarenakan medan listrik bergantung pada posisi. Suatu medan merupakan sebuah vektor yang bergantung pada vektor lainnya. Medan listrik dapat dianggap sebagai gradien dari potensi listrik. Jika beberapa muatan yang disebarkan menghasilkan potensial listrik, gradien potensial listrik dapat ditentukan. Nah, kuat medan listrik juga dapat kita tentukan arahnya melalui besaran vektor ini. Maka penjumlahan antara dua medan listrik atau lebih harus menggunakan penjumlahan vektor. Arah medan listrik dari sebuah muatan positif di suatu titik adalah keluar atau meninggalkan muatan tersebut. Nah, ini contoh soal. Soal pertama, titik A berada pada jarak 4 meter dari muatan plus 8 mikrokolom. Besar dan arah medan listrik pada titik A adalah, nah, dikasih tahu K sama dengan 9 kali 10⁹ Newton meter kuadrat kolom pangkat min 2. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita tulis dulu yang diketahui. Yang pertama, Q sama dengan plus 8 mikrokolom, R-nya atau jaraknya sama dengan 4 meter, K-nya sama dengan 9 kali 10⁹ Newton meter kuadrat kolom pangkat min 2. Nah, ditanyakannya adalah E atau medan listrik. Nah, kita masukkan tadi rumus E-nya, yaitu E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Kita masukkan yang sudah kita ketahui tadi, yaitu K, Q, dan R sudah kita ketahui, tinggal kita masukkan. Nah, setelah kita masukkan, jadi dia didapatkan E sama dengan 72 dikali 10⁻³ per 16, atau E sama dengan 4500 Newton per kolom dengan arah I. Nah, untuk gambaran arahnya dapat dilihat dari gambar ini, yaitu kita gambarkan ini suatu muatan, yaitu plus 8 mikrokolom dengan jarak 4 meter dari medan listrik. Nah, dikarenakan ini muatan positif, maka arah medan listriknya yaitu keluar. Nah, jadi pada muatan positif medan listrik mengarah keluar, sehingga jika digambarkan akan mengarah ke kanan sumbu X, yang menandakan berarti positif sumbu X, atau kita tuliskan dengan I. Oke, lanjut ke soal selanjutnya, yaitu dua muatan listrik terpisah sejarak 60 cm. Muatan listrik satu bernilai plus 4 mikrokolom dan muatan 2 bernilai minus 2 mikrokolom. Kuat medan listrik dan arah medan listrik pada titik yang terletak di tengah-tengah kedua muatan adalah, nah, sama seperti nomor 1 tadi, kita tulis diketahuinya, yaitu Q1 sama dengan plus 4 mikrokolom, Q2 nya sama dengan minus 2 mikrokolom, dan K nya sama dengan 9 dikali 10⁻9 Newton meter kuadrat kolom pangkat min 2. Juga diketahui R1 nya dari medan listrik ke muatan satunya 30 cm, dan R2 nya dari medan listrik ke muatan 2 nya 30 cm. Nah, karena ini satuannya cm, kita ubah ke meter, yaitu kita bisa tulis 3 dikali 10⁻1 meter. Oke. Nah, karena ini ada dua muatan, nah kita ilustrasikan terlebih dahulu, yaitu ada muatan 1 plus 4 mikrokolom dan muatan 2 minus 2 mikrokolom, di mana medan listriknya terletak di tengah-tengah. Oke, mohon maaf. Nah, jadi jarak keduanya kan 60. Nah, kita ambil tengahnya, berarti masing-masing 30 jaraknya ke medan listrik. Nah, untuk arahnya, muatan positif untuk medan listrik maka arahnya ke luar, kanan. Sedangkan untuk muatan negatif arahnya ke dalam, juga ke kanan. Jadi kedua muatan ini arah medan listriknya searah, sehingga E-nya sama dengan E1 ditambah E2. Nah, untuk mencari E totalnya kita cari terlebih dahulu E1 dan E2 nya. Untuk E1 kita masukkan K dikali Q1 per S1 kuadrat. Kita masukkan dan didapatkan hasilnya yaitu 400.000 Newton per kolom. Nah, karena ke kanan berarti ke kanan sumbu X, yaitu I nya positif. Nah, selanjutnya untuk E2
Kita masukkan K dikali Q2 per R2 kuadrat, 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 2 kali 10 pangkat 6. Nah, di mana kita dapatkan per 3 kali 10 pangkat 1 kuadrat. Didapatkan E2 nya yaitu 200.000 Newton per kolom. I arahnya juga ke kanan, sumbu X positif, jadi I nya juga positif. Nah, kita jumlahkan keduanya yaitu E sama dengan E1 ditambah E2, sehingga 400.000 ditambah 200.000 sama dengan 600.000 Newton per kolom dengan arah I. Oke, soal terakhir yaitu terdapat dua muatan listrik terpisah sejauh 2 meter. Muatan listrik satu bernilai plus 6 mikrocoulomb dan muatan listrik kedua bernilai minus 2 mikrocoulomb. Tentukan letak titik A dan arahnya agar kuat medan listrik di titik A bernilai 0. Nah, untuk menyelesaikan dari soal ini sama halnya seperti soal-soal sebelumnya, yaitu kita tulis diketahui Q1 sama dengan plus 6 mikrocoulomb dan Q2 yang diketahui yaitu minus 2 mikrocoulomb. K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kolom pangkat min 2, dan jarak antara dua muatan ini adalah 2 meter. Ditanyakannya adalah posisinya di mana agar medan listriknya tuh bernilai 0. Nah, ingat, agar medan listrik bernilai 0, maka besar medan listrik muatan listrik 1 dan 2 harus sama. Karena ketika sama, ketika digunakan maka hasilnya akan 0. Nah, untuk pertama yaitu kita analisis terlebih dahulu letak titik dan medan listrik. Yang pertama, apabila di antara kedua muatan listrik arah medan listrik antar dua muatan searah, maka nilai medan listrik bernilai positif dan tidak bernilai 0 gitu. Dimaksudkan gini, jika ada dua muatan nih, ini kan berbeda muatannya. Yang pertama positif, yang negatif. Jika di tengah-tengah, maka akan searah arah medan listriknya searah. Kenapa searah? Kan positif ke arah kanan dan negatif misalkan juga ke arah kanan, jadi searah. Jadi hasilnya itu positif dan tidak bernilai 0. Jadi tidak mungkin letaknya di tengah atau di antara keduanya gitu. Yang kedua, analisis kedua yaitu apabila di kiri muatan plus 6 mikrocoulomb, yang artinya jika letaknya di kiri yang menandakan bahwa posisi medan listriknya dekat dengan 6 mikrocoulomb. Nah, dari dua muatan ini kan yang paling besar kan 6 mikrocoulomb. Nah, ingat rumus dari medan listrik yaitu berbanding terbalik dengan jaraknya. Nah, apabila muatannya udah besar ditambah lagi dengan jarak kecil, otomatis hasilnya malahan akan makin besar. Sedangkan yang muatan yang kecil yaitu minus 2 dengan jarak yang sangat jauh, karena dekatnya dengan plus 6 ini, maka semakin kecil dong nilai dari medan listrik di muatan min 2, sehingga kemungkinan hasilnya itu tidak 0 karena kedua nilai medan listrik baik di muatan listrik 1 dan 2 tuh tidak sama gitu. Kan harus sama gitu caranya agar medan listriknya bernilai 0. Nah, karena tidak mungkin, kita ke analisis terakhir yaitu apabila di kanan muatan terkecil yaitu minus 2 mikrocoulomb. Nah, kan tadi kan sudah disebutkan bahwa E atau medan listrik ini berbanding terbalik dengan jaraknya. Jadi semakin kecil jaraknya maka semakin besar juga E-nya. Nah, karena minus 2 dan jaraknya agak dekat juga dengan muatan terkecil ini, nah ada kemungkinan gitu dari nilai medan listrik di muatan 2 ini bisa mengimbangi gitu dari medan listrik muatan listrik 1 gitu. Nah, jadi dari ketiga analisis ini posisi yang mungkin yaitu yang terakhir gitu, yaitu di kanan muatan minus 2 mikrocoulomb. Nah, karena sudah kita tentukan, nah ini analisisnya yaitu kan kita sudah sepakat di kanan. Nah, kita kan ketahui jaraknya antara dua muatan ini 2 meter. Nah, jadi yang kita cari itu yang ini, jarak ini sama jarak totalnya gitu, muatan 1 ke medan listrik dan jarak dari medan listrik ke muatan 2. Nah, kita cari dulu kan untuk syaratnya itu medan listrik muatan 1 sama dengan medan listrik di muatan 2, yaitu S1 sama dengan E2. Nah, kita masukkan
yaitu K Q1 per S1 kuadrat sama dengan K dikali Q2 per R2 kuadrat, dimana Q1 per, nah ini kayaknya kan karena sama kita coret ya, jadi tinggal Q1 per dalam kurung R tambah X kuadrat sama dengan Q2 per X kuadrat. Nah ini kenapa ada X? Nah X ini jadi jarak ini dari medan listrik ini ke muatan 2, itu X nya ya. Oke. Nah ini kan untuk Q2, untuk ininya kita masukkan, jadi 6 dikali 10 × 6, ini kan nilai muatan 1, kemudian kita masukkan R nya kan kita tahu tadi 2 tambah X kuadrat, 2 tambah X dalam kurung kuadrat, nah sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6, ini nilai muatan dari Q2 per X kuadrat. Nah ini kan bisa kita bagi gitu kan, jadi 3 dengan 1. Oke, 3 per dalam kurung 2 tambah X kuadrat sama dengan 1 per X kuadrat, kita kali silang, jadi 3X kuadrat sama dengan dalam kurung 2 tambah X kuadrat. Nah ini kita ubah jadi X kuadrat tambah 4X tambah 4. Nah kita pindahkan ya dari kanan ke kiri, jadi 3X kuadrat dikurang X kuadrat dikurang 4X dikurang 4 sama dengan 0, dimana dihasilkan 2X kuadrat dikurang 4X dikurang 4 sama dengan 0. Nah ini kita bagi 2, jadi sederhananya X kuadrat dikurang 2X dikurang 2 sama dengan 0. Nah karena ini bilangnya tidak cantik, jadi kita pakai untuk cari nilai X nya ini dengan rumus ABC, yaitu X1 2 nya sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A, dimana A ini koefisien dari X kuadratnya itu 1, dan B nya koefisien dari X ini minus 2, dan C nya ini konstanta yaitu minus 2. Nah, kita masukkan ini ABC yang kita udah tulis nih ke rumus ini, kita masukkan jadi minus dalam kurung minus 2 plus minus akar minus 2 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali minus 2 per 2 dikali 1, sehingga X1 nya sama dengan 2 plus minus akar 4 ditambah 8 per 2, atau kita jumlahin lagi 4 tambah 8 nya jadi akar 12. Nah akar 12 ini kan kita bisa ubah jadi 4 dikali 3, dimana akar 4 kan 2, jadi kita keluarkan gitu, jadi 2 plus minus 2 akar 3 per 2. Nah ini kita ubah jadi 2 dikali 1 plus minus akar 3, ini kan sama aja hasilnya dengan 2 plus minus 2 akar 3 per 2. Nah 2 nya karena sama kita coret, sehingga didapatkan X12 nya sama dengan 1 plus minus akar 3. Nah X1 nya tuh yang plusnya jadi 1 tambah akar 3, dan X2 nya 1 dikurang akar 3. Nah ini hasilnya, untuk X1 1 ditambah akar 3 hasilnya 2,73, X2 nya sama dengan 1 dikurang akar 3 minus 0,73. Nah ini bisa aja kita balik, X2 nya plus atau X1 nya dikurang gini. Nah kita analisis, nah ini kan karena yang minus ini tidak memenuhi, yang plus kan memenuhi, karena kalau X nya positif kan otomatis nambah gitu kan jaraknya dari arah sebelumnya. Nah kalau untuk yang negatif ini otomatis jaraknya di antara dong jadinya, bukannya malah di kanan muatan kedua, malah di antara kedua muatan gitu. Maka untuk nilai yang negatif ini, negatif 0,73, tidak memenuhi, sehingga kita dapatkan X nya sama dengan 2,73. Nah karena sudah kita ketahui nilai X tadi, tinggal kita cari gitu R nya gitu. Nah ini kan untuk pertama R1 nya, R1 kan nih 2 meter ditambah X ini yang kita dapat tadi, jadi 2 ditambah 2,73 sehingga hasilnya 4,73 meter. Untuk yang selanjutnya jarak muatan 2 ke medan listrik. Nah karena ini kan X jaraknya, nah X itu tadi kan 2,73 meter. Nah didapatkan
Jadi jarak dari muatan 1 ke medan listrik yaitu 4,73 meter dan jarak dari muatan 2 ke medan listrik yaitu 2,73 meter, di mana letak medan listriknya di kanan muatan minus 2 mikrocoulomb. Oke. Nah, sekian penyampaian atau penjelasan materi saya tentang konsep dasar medan listrik, dan mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Ada satu kata motivasi, yaitu dengan menuntut ilmu kita dapat mengubah dunia. Bahkan jikalau tidak mampu mengubah dunia, setidaknya kita bisa mengubah diri kita sendiri menjadi lebih baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.